warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara pada Bapak Kepala UPT SMP Negeri 4 Maturbulu, Bapak Dr. Andes Sulaiman MPD, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik, Pak. Jadi pada hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan, itu berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak selama ini selaku pimpinan di SMP 4 Maturbulu. Ya. Baik, Pak, saya mulai. Pertanyaan pertama, apakah Bapak selama ini pernah mengalami kasus atau masalah di sekolah ini atau mungkin di sekolah sebelumnya mengenai dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Jadi selama saya di sini di SMP 4 Maturbulu belum pernah saya mengalami kasus yang berat. Tapi sebelum saya ke SMP 4 pernah saya mengalami kasus, Ya. terutama kepada guru saya. Ya. Di samping juga ini guru sudah melaksanakan tugasnya, tapi ada yang paling penting. Maksudnya di sini, kadang ini guru disuruh mengawas, tapi langsung ada keluarganya meninggal. Yeah. Bagaimana? Menurut pendapat saya, karena ini masalah kematian, saya prioritaskan ini. Di samping saya suruh keluarganya, mungkin saya cari pengganti di dalam pelaksanaan ujian ini Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Yang kedua, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi atau mengetahui bahwa suatu permasalahan itu dia termasuk dalam dilema etika atau dia rujukan moral, Pak? Artinya dia benar semua atau rujukan moral ada salah satunya yang salah, seperti itu, Pak. Bagaimana cara Bapak untuk mengetahuinya? Jadi setelah saya mengetahui dilema daripada guru ini, saya menganggap bahwa kalau memang menjadi prioritas, artinya tidak ada jalan lain, saya berikan sekalipun misalnya mengatakan ini salah, tapi karena namanya guru itu tentu dia merasa puas kalau dibantu sekalipun misalnya mengatakan ini salah, tapi kalau saya katakan salah kan tidak mungkin menerima Yeah. Jadi tergantung dari bagaimana kepala sekolah itu mengambil kebijakan dan memutuskan bahwa ini yang terbaik. Artinya ketika Bapak memberikan keputusan akhir itu memberikan yang terbaik kepada teman guru yang ini memiliki masalah atau kasus di sekolah, seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya, Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan ketika masalah itu sama-sama benar? Mungkin pernah Bapak mengalami di sekolah sebelumnya, ada suatu masalah, apakah antar guru atau warga sekolah yang lain di sekolah itu, bagaimana ketika dia sama-sama benar, bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Jadi setiap permasalahan yang terjadi di sekolah tentu ada untung ruginya. Kalau kita melihat bahwa sama-sama benar,
sama-sama salah. Disitulah kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah, bahwa inilah yang banyak nilai-nilai positifnya. Inilah yang banyak yang tidak dirugikan kepada teman-teman guru. Ya, artinya Bapak mengambil keputusan ya dilihat yang mana yang lebih menguntungkan untuk teman-teman. Iya. Tentu itu yang menjadi keputusan akhir nantinya. Jadi tentunya yang tidak merugikan yang tidak merugikan bagi teman-teman. Iya. Seperti itu, Pak ya. Selanjutnya mengenai prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan ketika menghadapi masalah di Dimetika. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan ketika menghadapi masalah di Dimetika di sekolah. Seperti apa, Pak? Jadi kadang itu ada permasalahan di sekolah, langsung ada informasi bahwa si A ini begini. Ya. Tapi saya ini kepala sekolah, saya tidak langsung menerima laporan sesuai dengan hasil dan pengamatan saya di lapangan. Jadi jangan asal menerima ya laporan langsung direspon kepala sekolah bahwa ini salah. Jadi kepala sekolah betul-betul sudah melihat betul, memahami betul bagaimana perkembangan guru ini, sehingga kalau ada laporan jangan langsung laporan itu diterima ya. Harus kita menganalisa dulu sesuai dengan data yang kita miliki ya. Artinya laporan itu tidak langsung diterima mentah begitu saja, tetapi kita juga mencari informasi-informasi yang lain berkaitan dengan masalah yang dihadapi di sekolah. Baik Pak, selanjutnya mengenai ini yang kelima, hal-hal apa yang menurut Bapak yang paling efektif untuk dilakukan dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah? Jadi kami sebagai kepala sekolah tentu kita pikirkan dulu ya, terutama dalam mengambil keputusan. Jangan sampai saya putuskan bahwa ini begini, tapi dampaknya ke depan tentu ada yang dirugikan, dan saya ingin ingatkan di sini kalau perlu tidak ada yang dirugikan. Kita ini sama-sama ya, sekalipun misalnya ada regulasi, ada aturan, itu tetap kita beracuan pada aturan. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, yang keenam, hal-hal apa saja yang menurut Bapak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan saat menyelesaikan masalah di sekolah? Mungkin ada tantangan-tantangan yang pernah Bapak hadapi ketika akan mengambil sebuah keputusan. Jadi terima kasih ya. Jadi tantangan yang saya hadapi di suatu sekolah, kadang ini saya mengambil keputusan, tapi ada juga teman tidak puas terhadap keputusan yang saya ambil. Ternyata saya kan sudah analisa bahwa keputusan inilah yang terbaik menurut saya. Sekalipun misalnya ada guru mengatakan, wah ini keputusan kepala sekolah salah, tapi saya sudah analisa ya, sesuai dengan pengamalan saya. Ketika saya ambil keputusan, pada akhirnya juga teman itu awalnya menganggap salah, akhirnya itu merasa benar juga ya. Saya selaku kepala sekolah dianggap juga benar, dan memang sudah sudah saya anggap bagaimana kita menganalisa itu. Pak, jadi pada intinya bahwa setiap pengambilan keputusan itu tentu biasanya akan menimbulkan kekecewaan di salah satu pihak biasanya. Kemudian seperti yang Bapak jawab tadi sebelumnya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu yang dipikirkan adalah kepentingan yang lebih banyak, seperti itu ya Pak. Baik, selanjutnya
dalam menyelesaikan masalah atau kasus di sekolah, apakah Bapak memiliki jadwal atau waktu tertentu serta tempat tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah Bapak sudah tentukan jadwalnya, kemudian tempatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi kita ini kepala sekolah ya, tentu punya program rencana bahwa setiap permasalahan tentu harus ada tempat khusus yang menangani bagaimana permasalahan ini kita selesaikan. Kemudian ditentukan juga jadwalnya, bahwa jadwal ini kita selesaikan sesuai dengan jadwal. Begitu ya penjelasan saya. Baik, Pak. Jadi dalam menyelesaikan masalah memang Bapak sudah tentukan waktu dan jadwalnya, kemudian juga tempatnya sudah ditentukan. Nah, baik, selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pengambilan keputusan di sekolah? Jadi selama saya menghadapi masalah, tentu saya minta pertimbangan dengan tua kasih saya ya. Bagaimana kira-kira saran dan masukan ini yang terbaik. Jadi saya juga berkolaborasi, minta semua saran masukan dari bawah. Setelah kita analisa dan pertimbangkan, dalam hati ini kita selesaikan, baru kita ambil keputusan bahwa inilah yang terbaik. Baik, Pak ya. Jadi seperti jawaban Bapak tadi, ketika sebelum mengambil sebuah keputusan, Bapak meminta saran kepada Wakasek, kemudian juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi meminta pertimbangan-pertimbangannya teman-teman guru dan warga sekolah yang lain yang ada di sekolah. Baik, pertanyaan terakhir Pak, pembelajaran apa yang dapat diambil dari semua permasalahan yang pernah Bapak hadapi di sekolah selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa diambil dari semua permasalahan yang pernah Bapak hadapi. Jadi pembelajaran yang saya terima ya, kemudian saya amalkan kepada teman-teman, kepada guru-guru, bagaimana ini guru-guru betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik, belajar dengan niat yang suci, kerja dengan ikhlas, perlu dengan tanggung jawab. Kalau ini teman-teman guru betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik, saya kira apa yang kita kerjakan itu punya nilai ibadah sebenarnya. Insya Allah. Ya. Baik, jadi pembelajaran yang dapat diambil tadi berdasarkan jawaban Bapak adalah dalam menjalankan tugas ya teman-teman jalankan dengan ikhlas, tanggung jawab dengan baik, sehingga tentunya ada nilai ibadah di dalamnya ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dalam wawancara ini. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara sesi kedua pada Bapak Kepala UPT SMP Negeri 7 Pindrang. Baik Pak, saya mohon maaf mengganggu waktunya pada hari ini. Jadi saya akan melaksanakan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan berkaitan dengan posisi Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah ini maupun mungkin di sekolah sebelumnya, berkaitan dengan cara Bapak mengambil keputusan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apakah selama ini Bapak pernah mengalami kasus
atau masalah berkaitan dengan etika atau etika moral, Pak. Ya, benar. Baik, selanjutnya yang kedua, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi atau mengetahui sebuah permasalahan yang Bapak hadapi itu termasuk dia dilema etika atau ujian moral di sekolah, Pak? Yang pertama, kalau yang kaitannya dengan dilema etika adalah adanya permasalahan yang muncul di sekolah yang terjadi pada guru atau staf yang ada di sekolah, yang permasalahannya sama-sama benar, ya, sehingga perlu diberikan suatu kebijakan terhadap dari dua masalah yang semuanya dianggap bahwa layak untuk dilakukan. Sementara kalau yang kaitannya dengan pendidikan moral, ini dua hal yang bertolak belakang. Artinya dua hal yang satu yang baik, satu yang jelek dari dua hal itu. Saya kira itu menjadi identitas dari Ya, jadi dilema etika ketika permasalahannya sama-sama benar ya, Pak. Kemudian ujian moral apabila satu yang benar, kemudian satu yang salah. Baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan ketika masalah itu sama-sama benar? Artinya dia ini masuk dilema etika, Pak. Ya, baik. Jadi kalau sekiranya terjadi di suatu sekolah yang kategori permasalahan yang muncul adalah dilema etika yang sama-sama benar, tentu dilihat permasalahan itu yang lebih banyak nilai-nilai positifnya, nilai-nilai baik dalam rangka bagaimana kepentingan pengembangan sekolah itu sendiri. Itu barangkali yang bisa kita jadikan acuan dalam rangka memberikan keputusan terhadap dilema etika ini. Ya. Terima kasih. Jadi yang lebih diprioritaskan di sini, Pak, adalah nilai-nilai positif ya, Pak. Artinya ketika dia sama-sama benar, berarti kita mengutamakan yang mana lebih banyak nilai positifnya. Iya, nilai positifnya terhadap sekolah. Baik, Pak, selanjutnya mengenai prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang kira-kira Bapak akan lakukan ketika menghadapi masalah dilema etika di sekolah? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama adalah barangkali kita melakukan pendekatan kepada dua hal ini. Artinya dua hal yang benar ini pimpinan harus melakukan pendekatan yang pertama kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dari dua hal ini diberikan pemahaman kepada dua hal yang sama-sama menjadi poin penting. Berikan pemahaman bahwa dari kedua hal itu dipilih mana yang paling efektif. Artinya mana yang paling layak untuk dijadikan acuan di sekolah. Ya, artinya dari dua hal ini, langkah-langkahnya yang pertama didatangkan yang bersangkutan, dua orang itu. Kemudian hal yang kedua diberikan pemahaman terhadap kebenaran-kebenaran yang mereka lakukan. Yang ketiga, dipilihlah kebenaran-kebenaran itu mana yang lebih mana yang lebih dekat ke pengembangan sekolah itu sendiri. Ya, saya kira begitu. Baik, Pak. Jadi tadi mengenai prosedur, saya tangkap di sini ada 3, Pak ya. Ya. Ada yang pertama itu adalah mendatangkan kedua orang yang bermasalah. Ya. Kemudian yang kedua diberikan pemahaman agar mereka bisa memahami tentang itu permasalahannya. Ya. Kemudian baru yang terakhir adalah pengambilan keputusan, dipilih mana yang paling benar di situ. Kemudian yang selanjutnya, Pak, hal-hal apa yang menurut Bapak itu paling efektif untuk dilakukan dalam pengambilan sebuah keputusan? Saya kira kembali ke yang ketiga tadi bahwa kita melihat mana yang lebih banyak nilai optimalnya, nilai baiknya ke sekolah. Ya. Saya kira itu artinya dari dua hal, dari dilema itu, dilema etika itu mana yang lebih efektif atau lebih dominan nilai positifnya ke pengembangan sekolah itu sendiri. Ya, jadi untuk yang paling efektif itu adalah yang paling banyak nilai positifnya diambil. Baik, pertanyaan selanjutnya,
hal-hal apa saja yang menurut Bapak menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan saat menyelesaikan masalah di sekolah? Jadi hal-hal yang apa saja yang menjadi tantangan? Tantangannya di sini adalah yang pertama kembali kepada yang bersangkutan. Sekiranya ada guru atau tenaga yang ada di sekolah yang lebih mengutamakan pendapat pribadinya, nah, itu tantangannya itu. Artinya kadang-kadang tidak mau menerima pendapat, hanya kebenarannya ada pada diri pribadi yang bersangkutan. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah dari dua orang ini atau dari dua hal ini dari dua hal tersebut dua-duanya barangkali tidak mau mengambil keputusan secara bersama, dalam artian sama-sama mempertahankan pendapat. Artinya dilema ini bahwa sama-sama mengutamakan pendapatnya, ya begitu. Baik Pak, jadi yang pertama tadi apabila ada guru yang egois Pak ya, yang selalu merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar. Kemudian yang kedua itu apabila ada guru yang tidak mengalah, seperti itu Pak. Ada dua orang guru yang bermasalah dan tidak ada yang mengalah. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah atau kasus selama ini Pak di sekolah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau waktu tertentu serta tempat tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, saya kira dalam hal ini memang penting bahwa dalam kegiatan proses penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah, tentu dalam hal ini kepala sekolah siap membuat jadwal. Artinya dalam setahun itu ada jadwal tertentu kita siapkan untuk bagaimana membina teman yang dianggap memiliki masalah. Kemudian tempat-tempat tertentu hanya ya kita sesuaikan saja, apakah di ruang kepala sekolah di ruang tertentu. Artinya tidak ada tempat yang paling efektif, tetapi lebih banyak menggunakan ruang kepala sekolah. Pembinaan seperti itu. Iya Pak. Jadi kalau mengenai jadwal memang sudah ada dibuat khusus Pak, dalam paling tidak dalam 1 tahun dibuat schedule-nya untuk pembinaan. Kemudian tempatnya itu ya disesuaikan saja di mana yang bisa digunakan untuk pembinaan itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini ketika Bapak menyelesaikan masalah, adakah seseorang atau mungkin faktor lain yang membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan di sekolah? Ya, saya kira terima kasih ya. Saya kira kalau persoalan seperti ini tepat mesti ada orang lain seperti wakil kepala sekolah dalam hal ini, kemudian teman-teman senior yang ada di sekolah yang bisa memberikan pendapat tentang permasalahan yang sifatnya penting untuk diselesaikan. Kemudian selain itu ada juga stakeholder sekolah seperti komite sekolah. Dalam hal ini ya ketua komite dan pengurusnya yang lain. Sekiranya ada permasalahan yang sifatnya perlu diselesaikan oleh pihak komite sekolah. Jadi ada wakasek, kemudian guru-guru senior. Ya. Selanjutnya ada stakeholder seperti ketua komite dan termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini. Baik, pertanyaan terakhir Pak, pembelajaran apa yang dapat diambil dari semua permasalahan yang pernah Bapak hadapi di sekolah dalam pengambilan keputusan? Baik, jadi ada banyak hal pembelajaran yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah sebagai bentuk pematangan diri sebagai seorang pimpinan dalam memberikan kebijakan. Yang kedua, menjadi pelajaran pada diri pribadi tentu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain, khususnya kepada para guru dan staf yang mengalami dilema sekolah. Saya kira itu yang menjadi pembelajaran yang bisa kita dapat diambil dari permasalahan ini. Jadi ada dua poin penting di sini berkaitan dengan pembelajaran yang bisa kita ambil, yaitu tentang pematangan diri seorang pimpinan, kemudian menjadi pembelajaran untuk guru-guru untuk berinteraksi dengan guru-guru yang lain seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya pada hari ini.
Saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end.